Bayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal stabil, modern, dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat, tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang mengguncang sendi paling dasar kehidupan masyarakatnya. Bukan krisis finansial, bukan pula konflik politik, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, pangan. Itulah yang kini terjadi di Malaysia. Negara yang selama ini sering dijadikan contoh keberhasilan pembangunan di Asia Tenggara, kini menghadapi kenyataan pahit yang sulit dibayangkan sebelumnya. Rak-rak beras di supermarket yang biasanya penuh, kini kosong. Orang-orang tidak lagi datang untuk sekedar berbelanja, tetapi harus berburu kebutuhan pokok, bahkan bersaing dengan sesama untuk mendapatkan satu karung beras. Pemandangan antrean panjang menjadi hal yang biasa. Waktu yang dulunya hanya dihabiskan beberapa menit, kini berubah menjadi berjam-jam penantian yang melelahkan. Di pasar tradisional, para pedagang terlihat cemas. Pasokan beras semakin menipis, sementara permintaan terus meningkat. Harga melonjak drastis, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Bagi sebagian kalangan, kenaikan ini mungkin masih bisa diatasi. Namun bagi masyarakat kelas bawah, kondisi ini menjadi pukulan yang sangat berat. Uang belanja yang sebelumnya cukup untuk 1 minggu, kini hanya mampu bertahan beberapa hari saja. Di balik angka-angka statistik, ada cerita yang jauh lebih menyentuh. Banyak keluarga terpaksa mengurangi porsi makan mereka. Orang tua rela menahan lapar demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa makan. Dapur-dapur rumah tangga yang dulu hangat, kini dipenuhi kecemasan. Ini bukan lagi sekedar persoalan ekonomi, tetapi telah menjadi krisis kemanusiaan dalam skala yang nyata. Dunia internasional mulai menyoroti situasi ini. Gambar-gambar antrean panjang, rak kosong, dan wajah-wajah penuh kekhawatiran menyebar dengan cepat melalui berbagai media. Pertanyaan pun mulai muncul. Bagaimana mungkin negara yang terlihat begitu stabil bisa terguncang hanya karena beras? Jika ditelusuri lebih dalam, akar dari krisis ini ternyata tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selama bertahun-tahun, Malaysia sangat bergantung pada impor beras dari negara lain. Ketergantungan ini pada awalnya mungkin terlihat sebagai strategi efisien dalam memenuhi kebutuhan domestik, namun di balik itu tersimpan sebuah kerentanan yang besar. Ketika negara pemasok mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim, bencana alam, atau kebijakan proteksi ekspor, maka pasokan ke Malaysia pun ikut terganggu. Ketergantungan yang terlalu besar pada pihak luar akhirnya menjadi titik lemah yang fatal. Di sisi lain, produksi beras dalam negeri Malaysia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, atau proyek komersial lainnya. Generasi muda semakin enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Akibatnya, jumlah petani terus menurun, sementara produktivitas stagnan. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim yang membuat pola musim menjadi tidak menentu. Banjir dan kekeringan datang silih berganti, merusak hasil panen dan menambah tekanan pada sektor pertanian yang sudah rapuh. Semua faktor ini perlahan-lahan menumpuk, seperti bom waktu yang akhirnya meledak menjadi krisis besar. Dalam kondisi yang semakin genting, pemerintah Malaysia mencoba mencari solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta pasokan beras dari negara tetangga, Indonesia. Harapan pun muncul bahwa Indonesia sebagai salah satu produsen beras di kawasan dapat membantu meredakan krisis yang sedang terjadi. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Malaysia, Muhammad Sabu, kepada Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Namun respon yang datang justru di luar dugaan banyak pihak. Indonesia memutuskan untuk belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian pihak mungkin melihatnya sebagai langkah yang keras, bahkan tidak bersahabat. Namun jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, keputusan ini justru mencerminkan sebuah prinsip yang sangat penting. Ketahanan pangan adalah prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.
Pemerintah Indonesia memilih untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tetap aman sebelum mempertimbangkan bantuan ke negara lain. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam menjaga stabilitas pangan. Gangguan kecil saja pada pasokan beras dapat memicu efek domino yang luas, mulai dari kenaikan harga hingga potensi gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional. Dalam konteks ini, keputusan untuk menahan ekspor beras dapat dipahami sebagai langkah preventif yang strategis. Menariknya, di tengah kekhawatiran global terhadap krisis pangan, Indonesia justru menunjukkan tanda-tanda kesiapan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat. Fokus tidak lagi hanya pada impor sebagai solusi jangka pendek, tetapi pada peningkatan produksi dalam negeri. Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pertanian dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah. Tujuannya adalah memperkuat seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir. Petani diberikan akses yang lebih mudah terhadap pupuk subsidi dan bibit unggul. Infrastruktur pertanian seperti irigasi diperbaiki dan diperluas. Teknologi modern mulai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem distribusi juga dibenahi agar pasokan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan lebih cepat dan merata. Di sisi lain, cadangan pangan nasional diperkuat untuk menghadapi kemungkinan gangguan di pasar global. Semua langkah ini menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang cukup ambisius adalah pembukaan lahan pertanian baru dalam skala besar. Program ini menargetkan jutaan hektar lahan yang sebelumnya tidak produktif untuk dijadikan area produksi pangan. Dengan dukungan teknologi dan riset, lahan-lahan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi nasional. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil, mulai dari kondisi geografis hingga kebutuhan investasi yang besar, potensi yang dihasilkan juga sangat menjanjikan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membawa efek psikologis yang penting bagi masyarakat. Rasa percaya diri mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya keyakinan bahwa negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Para petani yang sebelumnya sering dipandang sebagai sektor pinggiran, kini mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Mereka diakui sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas bangsa. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Apa yang terjadi saat ini seakan membalikkan narasi lama. Dulu, Indonesia sering dianggap sebagai negara yang rentan terhadap krisis pangan, sementara Malaysia dipandang lebih stabil dan maju. Namun kini, situasinya justru berbalik. Indonesia mulai menunjukkan ketahanan yang lebih kuat, sementara Malaysia menghadapi tantangan besar. Perubahan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam konteks global, krisis ini juga mencerminkan dinamika yang lebih luas. Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait, mulai dari perubahan iklim hingga konflik geopolitik. Semua faktor ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan pangan. Banyak negara mulai menyadari bahwa ketergantungan pada pasar global adalah sebuah resiko yang tidak bisa diabaikan. Kemandirian pangan menjadi semakin penting sebagai bagian dari strategi nasional. Indonesia tampaknya mulai bergerak ke arah tersebut. Dengan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan, negara ini sedang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih aman dan stabil. Jika langkah-langkah ini dapat dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, bukan tidak mungkin Indonesia akan muncul sebagai salah satu kekuatan pangan yang disegani di dunia. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi sebuah kemungkinan yang realistis jika didukung oleh komitmen yang kuat. Apa yang terjadi di Malaysia hari ini bisa menjadi cermin yang sangat jelas bagi negara-negara lain. Krisis ini mengingatkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap ancaman pangan.
Bahkan negara yang terlihat stabil sekalipun bisa terguncang jika fondasi ketahanan pangannya tidak cukup kuat. Namun, di balik setiap krisis selalu ada peluang. Peluang untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih kuat. Indonesia kini berada di titik yang sangat menentukan. Apakah hanya akan bertahan atau melangkah lebih jauh untuk menjadi pemimpin dalam sektor pangan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan global yang semakin cepat. Pangan tidak lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi telah menjadi sumber kekuatan, alat diplomasi, dan bahkan penentu arah peradaban. Negara yang mampu mengendalikan pangannya sendiri akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di kancah internasional.